Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Rabu 31 Agustus 2022 dalam pekan biasa ke-22 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4, ayat 38 sampai dengan 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah!" Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, setelah kemarin perikop Injil berkisah tentang Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat di kota Kapernaum, dalam perikop Injil hari ini Tuhan Yesus pergi ke rumah Simon Petrus untuk menyantap makan siang di hari Sabat. Di sana Tuhan Yesus berjumpa dengan ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit demam. Seperti mengusir iblis dan roh jahat, Tuhan Yesus juga menghardik penyakit demam itu. Dan seketika itu juga demam itu lenyap dari diri ibu mertua Simon Petrus. Kehadiran Tuhan Yesus senantiasa membebaskan orang dari segala hal yang membelenggu mereka, entah itu iblis, penyakit, ataupun penderitaan lain yang merupakan beban bagi mereka. Pada perikop Injil ini pula, setan-setan diusir dari orang-orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Setan-setan itu masih saja berusaha mengungkap jati diri Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ia tetap meminta mereka supaya diam. Hal lain yang menarik pula dalam perikop Injil hari ini adalah sambutan terhadap Tuhan Yesus di Kapernaum yang tampak sangat berlawanan dengan sambutan di Nazaret. Orang-orang di Kapernaum berusaha menahan Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di antara mereka. Sebuah sambutan hangat dari masyarakat Kapernaum. Namun, Tuhan Yesus tidak ingin terikat pada salah satu kelompok atau suatu tempat tertentu saja. Ia diutus untuk semua orang. Gambaran sikap Tuhan Yesus ini tampak dalam bagian akhir perikop Injil hari ini. Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Yudea merupakan penggambaran dari penginjil Lukas untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mewartakan hampir ke seluruh Palestina saat itu. Tuhan Yesus mengajak para pengikutnya untuk tidak lekat pada kenyamanan dan kemudahan, namun senantiasa mau terbuka akan ketidakpastian, kesulitan-kesulitan, dan tantangan pewartaan kasih yang baru. Secara tersirat, Tuhan Yesus mewartakan keselamatan kepada seluruh bangsa.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh mengasihi semua orang. Ia berkenan menjamah dan menyembuhkan semua orang sakit. Keselamatan universal yang Tuhan Yesus bagikan bagi manusia membawa kebaikan untuk semua orang. Kita juga diajak untuk menjadi orang yang mau membagi kasih tanpa membeda-bedakan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman manapun untuk membagi kasih itu. Maka, sudahkah kita memperhatikan sesama yang ada di sekitar kita? Semoga melalui pewartaan kasih yang kita perjuangkan sepanjang perjalanan hidup kita ini menjadi berkat dan kebahagiaan bagi sesama manusia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menaburkan benih iman dalam diri kami. Iman ini tidak selalu dapat kami pahami dengan realitas kemanusiaan kami yang lemah ini. Namun, kami mau mempercayakan harapan kami, karena Engkau setia menyertai setiap langkah hidup kami dengan bimbingan sabda-Mu hari ini. Berkatilah kami, demi Yesus Kristus Putra-Mu. Amin.